Hai para sedulur, gimana kabarnya? Tentu baik-baik aja ya. Oke, kita mulai. Cerita dimulai di mana Mulan kecil yang sedang berlatih di tengah sawah bersama ayahnya. Dia mempunyai energi kehidupan yang tidak terbatas yang disebut Qi. Di desanya yang mirip stadion, di mana Mulan sedang membantu ayahnya mengejar ayam. Karena asiknya dia mengejar si ayam itu sampai melompat di atas atap. Tiba-tiba saat Mulan mau terjatuh, dia dengan sigapnya menggunakan tongkat miliknya dan melompat dengan aman. Ayahnya yang melihat hal itu sangat bangga dengan keahlian Mulan. Tapi berbeda dengan para tetangga yang melihat keahlian Mulan itu, karena pada zaman itu seorang anak perempuan yang lincah seperti Mulan merupakan hal yang tidak pantas untuk anak perempuan. Son, a daughter brings honor, worry about. Ayahnya pun mendekati Mulan dan mengatakan kepadanya mulai saat ini agar Mulan mulai merahasiakan kekuatan Qi yang dimilikinya. Di jalur sutra ada seorang pedagang Timur Tengah yang melintas bersama unta-untanya. Tiba-tiba di kejauhan dia melihat seorang perempuan dan ternyata perempuan itu adalah seorang penyihir dan menghipnotisnya. Dia pun masuk ke dalam kota bersamaan dengan datangnya pasukan Roran yang mulai menyerang kota itu. Pasukan Roran itu dipimpin oleh Borikan. Mereka mulai memanah dan membunuh para prajurit dan dibantu oleh si penyihir. Penyihir itu pun mulai menyerang dan menghipnotis salah satu prajurit kerajaan. Semua prajurit dikalahkan oleh pasukan Roran dan penyihir yang berubah menjadi prajurit pun pergi menghadap kaisar. Di hadapan kanselir dan kaisar, dia melaporkan kalau kota telah diserang oleh Roran yang dipimpin Borikan dan dia dibantu oleh seorang penyihir yang mempunyai kekuatan Qi yang besar. Raja pun memberi titah untuk mengirim satu orang laki-laki tiap keluarga untuk berperang melawan Roran. Penyihir yang menyamar menjadi prajurit itu pun pergi dan berubah menjadi burung elang. Kemudian dia terbang melaporkan keberhasilannya kepada Borikan. Semua itu dia lakukan karena Borikan berjanji padanya akan mengembalikan martabatnya yang telah terasingkan. Waktu berpindah di mana Mulan sudah menjadi dewasa, dia berkuda sambil mengejar dua kelinci. Sesampainya di rumah, Mulan dikagetkan dengan berita kalau Mak Comblang di desanya sudah menemukan jodoh untuknya. Hari perjodohan pun tiba. Mulan mulai didandani. Kalau menurut saya pribadi sih dandanannya itu terlalu minor banget ya. Tapi itu mungkin standar kecantikan zaman Mulan dulu kali ya. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Di jalan, Mulan belajar berbagai ekspresi di depan adiknya. Tapi mereka pun bukannya serius malah tertawa. Di tempat Mak Comblang, Mulan pun mulai mengikuti prosesi perjodohan. Tiba-tiba ada laba-laba di mana adiknya Mulan sangat fobia sama laba-laba. Dan kerusuhan di prosesi itu pun terjadi. Adiknya pun berteriak, Mak Comblangnya geblak, Teko dan cangkirnya pada terbang. Mulan pun mencoba menyelamatkan Teko dan kawan-kawan. Tapi malah sanggulnya lepas, ya sudah semua ambyar. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba datang pasukan kerajaan yang membawa titah kaisar bahwa seluruh warga dalam satu keluarga diharapkan untuk mengirim satu laki-laki anggota keluarga untuk wajib militer. Ayah Mulan pun mengencangkan pelana di kakinya dan berjalan menerima titah itu karena keluarga mereka tidak memiliki anak laki-laki.
Tapi saat mau menerima titah kaisar, ayahnya pun terjatuh, tapi dia bangkit lagi dan menerima titah kaisar dengan bermartabat. Saat makan malam, Mulan mempertanyakan gimana cara ayahnya melakukannya, tapi ayahnya marah dan mengatakan ini tugas seorang ayah dan keluarga mereka tidak akan mengkhianati kaisar. Mulan pun mengatakan jika dia anak laki-laki, dia yang akan pergi. Tapi ayahnya mengatakan bahwa ayahnya tidak ingin merubah apapun dan leluhur mereka burung Phoenix akan menjaganya. Tapi saat semua orang tertidur, Mulan pun mengambil pedang dan baju zirah ayahnya dan pergi menyamar menjadi laki-laki untuk menggantikan ayahnya berperang. Keesokan paginya, ayahnya pun mendapati pedang, baju zirah, dan gulungan wajib militernya pun hilang dan menduga kalau Mulanlah yang telah mengambilnya. Perjalanan Mulan pun dimulai dengan mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Oh alah, malah nyanyi. Esoknya tiba-tiba Mulan melihat burung Phoenix terbang menunjukkan arah kemana Mulan harus pergi. Mulan pun mengikuti burung Phoenix itu. Mulailah dia mendaki gunung, lewati lembah. Aduh, nyanyi lagi. Akhirnya dia sampai ke camp pelatihan itu. Mulan pun mulai berbaur dan mengantri buat daftar wamil. Udah kayak mau beli tiket konser aja. Saat ngantri beli tiket, salah, ngantri wamil maksudnya. Ada insiden kecil di mana Mulan terjatuh. Saat mau ditolong Hong Hui, malah Mulan ngajak tawuran. Mereka pun dilerai sama Komandan Tung. Itu loh yang jadi pemeran Yip Man. Saat melihat pedang Mulan, Komandan pun mengenali ayahnya dan Mulan mengenalkan dirinya dengan nama Hua Jun biar nampak laki. Saat masuk tenda, Mulan dikejutkan dengan para lelaki yang pada mau mandi dan Mulan pun memilih untuk berjaga malam saja. Paginya dibacakan hukuman pencurian, pembelotan, bergaul dengan wanita dihukum mati. Ketidakjujuran, hukumannya pengusiran, aib bagi keluarga dan negara. Mulan dan kawan-kawannya pun mulai berlatih, diawali dengan berlatih bermain pedang, mengangkat air ke atas bukit, dan belajar memanah. Mereka pun melakukan latihan keras setiap harinya. Ada kejadian di mana teman Mulan melakukan kecurangan saat latihan dan akhirnya diketahui oleh komandannya, terus dia diusir dari camp pelatihan. Saat berbincang, Mulan pun diberi saran sama Hong Hui untuk mandi karena sudah bau. Saat latihan, Mulan pun berpasangan dengan Hong Hui. Hong Hui pun sedikit menyepelekan kekuatan Mulan. Karena merasa disepelekan, Mulan pun kelepasan mengeluarkan keahliannya dalam menguasai Qi di depan teman-temannya. Malamnya, pas lagi asik mandi, Mulan dihampiri Hong Hui. Dia pun mengajak Mulan untuk berteman. Tapi Mulan hanya diam dan membelakanginya. Lah iya, masa mau di depannya, nampaklah. Di tempat lain, kelompok Roran berkumpul dan mulai merencanakan untuk menyerang dan merebut kerajaan. Borikan menemui penyihir dan meminta untuk membantunya. Di tempat lain, Mulan menghadap komandan dan komandan meminta Mulan untuk mengasah lagi kemampuannya dalam menguasai Qi.
dan Mulan pun mulai berlatih sendiri dengan giat setiap malam. But only Setiap hari mereka pun berlatih dengan keras dan akhirnya Mulan bisa berhasil mengangkat air sampai ke atas bukit, mengalahkan teman-temannya. Rouran pun mulai menyerang lagi dan mereka dibantu oleh si penyihir. garrisons continue to fall to the Komandan yang mendengar hal itu mulai menyiapkan pasukan dan mereka bersumpah untuk selalu setia, berani, dan jujur. Tapi saat Mulan mau jujur kalau dia adalah perempuan, malahan si komandan ingin menjodohkan Mulan sama putrinya. Saat mereka sampai di sana, ternyata tidak ada yang tersisa, semua udah dibantai sama Rouran. Komandan pun mendapat laporan kalau Rouran akan mulai menyerang mereka dengan pasukan yang lebih besar dan kuat. Mulan pun dan kawan-kawan saling menguatkan dan mereka berjanji untuk saling melindungi. Akhirnya hari itu pun tiba di mana pasukan Mulan dan Rouran berhadapan di medan pertempuran. Di mana saat pasukan Mulan mulai menghujani Rouran dengan panah, sekelompok pasukan Rouran pun mengalihkan diri dan mereka dikejar sama Mulan bersama dengan prajurit yang lain menggunakan kuda. Tapi saat pengejaran, Mulan dan para prajurit yang lain mengalami kekalahan dan hanya tinggal Mulan seorang. Mulan yang hanya tinggal seorang diri tidak menyerah dan memutuskan untuk tetap mengejar mereka. Sampailah Mulan ke bukit yang penuh belerang. Kemudian Mulan pun mendadak diserang si penyihir. Dan saat penyihir bertanya siapa dia, Mulan pun menjawab, Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Penyihir pun mengatakan kalau Mulan sudah berbohong dan menyerangnya lagi. Dan menanyakan lagi siapa dia dan Mulan tetap menjawab, Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Penyihir mengatakan kalau Mulan pembohong dan harus mati, lalu melempar kunai ke arah Mulan dan Mulan pun terpental dan terpelanting, kemudian dia pingsan. Saat sadar, Mulan melihat tulisan 3 pilar di pedangnya. Mulan pun bangkit dan mencabut kunai yang menancap di dadanya. Dia pun kemudian berdiri dan memutuskan untuk menjadi Hua Mulan yang sebenarnya. Mulan pun mulai berperang melawan pasukan Rouran, bukan sebagai Hua Jun tapi sebagai seorang Hua Mulan. Di tengah pertempuran, teman-teman Mulan pun mulai terdesak karena mereka diserang oleh si penyihir dan mereka pun dilempari ke tapel batu api oleh pasukan Rouran. Melihat hal itu, Mulan pun tidak tinggal diam. Dia memiliki ide untuk menjebak pasukan Rouran agar pasukan Rouran menyerang ke arah bukit bersalju. Dan benar saja, pasukan Rouran mulai menyerang ke arah bukit yang
membuat bukit salju itu pun mulai longsor dan menggulung semua pasukan Rouran itu. Mulan pun berlari dan melompat ke kudanya, pergi menyelamatkan teman-temannya yang terjebak di longsor salju, termasuk menyelamatkan Hong Hui dari longsor salju itu. Saat semua orang mencari keberadaan Mulan, Mulan muncul bukan sebagai Hua Jun tetapi sebagai Hua Mulan. Saat Mulan menghadap komandan, sang komandan dan teman-temannya pun terkejut karena Mulan telah berbohong. Maka Mulan mendapatkan hukuman, yaitu Mulan diasingkan. Tapi Mulan memilih dieksekusi karena dia tidak ingin membawa aib. Tapi karena sudah peraturannya, Mulan tetap diasingkan. Di tempat pengasingan, Mulan sedih karena dia telah menjadi aib bagi keluarganya. Tiba-tiba datanglah si penyihir dan mengatakan kalau mereka bernasib sama, dan penyihir itu mengajak Mulan untuk bergabung bersamanya. Tapi Mulan menolaknya, dan si penyihir pun tidak sengaja mengatakan kalau sasaran sebenarnya adalah sang kaisar dan pasukan Rouran sudah menuju ke kerajaan. Mulan yang mendengar hal itu pun bergegas pergi dan memberitahukan berita itu ke Komandan Tung dan teman-temannya. Awalnya Komandan Tung tidak percaya, tapi karena teman-teman Mulan percaya padanya, akhirnya Mulan ditunjuk menjadi pemimpin mereka untuk menyelamatkan sang kaisar. Mereka pun pergi untuk menyelamatkan kaisar. Di pihak lain, Rouran sudah mulai melakukan penyusupan dengan memanjat atap genting kayak ninja udah. Penyihir pun menghipnotis kanselir dan menyusup ke istana dengan menyamar menjadi kanselir dan menghadap kaisar. Kanselir itu mengatakan kalau Borikan menantang kaisar untuk bertarung 1 lawan 1 di gedung istana baru, dan kaisar pun berangkat menuju ke sana. Si penyihir pun memberi tanda ke Borikan kalau rencananya berhasil. Mulan dan kawan-kawannya akhirnya sampai di istana, tapi mereka ternyata sudah dijebak dan akhirnya mereka bertarung dengan pasukan Rouran. Di tengah pertempuran, Mulan disuruh Komandan Tung untuk pergi melindungi kaisar. Di tempat lain, sang kaisar sudah sampai di istana baru bersama pasukannya. Tapi kaisar dan pasukannya diserang oleh pasukan Rouran dan akhirnya kaisar pun tertangkap. Mulan yang sedang menuju istana dihadang oleh pasukan Rouran, tapi teman-teman Mulan pun datang membantunya dan mereka menyuruh Mulan untuk pergi mencari kaisar. Mulan pun berlari menuju istana kaisar, tapi saat menghadap kaisar, Mulan pun terkejut ternyata yang duduk di singgasana adalah penyihir. Mulan pun mengatakan ke penyihir kalau dia masih bisa mengambil jalan yang mulia dan belum terlambat. Akhirnya penyihir pun berubah menjadi burung elang dan terbang menunjukkan arah di mana kaisar berada. Di tempat lain, teman-teman Mulan masih bertarung melawan Rouran. Si penyihir pun sampai di tempat Borikan dan mengatakan kalau ada seorang perempuan yang memimpin pasukan akan datang kepadanya. Menyadari hal itu, Borikan pun membidik anak panahnya ke arah Mulan, tapi penyihir terbang menyelamatkan Mulan yang membuat penyihir itu mati husnul khotimah. Mulan pun akhirnya bertarung dengan Borikan 1 lawan 1 untuk menyelamatkan kaisar.
Di tengah pertarungan terjadi insiden di mana pedang Mulan terjatuh dan lebur di bara api. Sang kaisar pun menyemangati Mulan dan mengatakan kalau dia adalah seorang pejuang. Mendengar hal itu, Mulan pun langsung baper dan tiba-tiba keluar sayap Phoenix di punggung Mulan. Mulan pun terus semangat juangnya membara dan bertarung lagi melawan Borikan. Di tengah pertarungan ada aksi main jungkat-jungkit. Jangan ditiru ya lur, itu adegan berbahaya, hanya yang ahli aja yang bisa melakukannya. Mulan pun akhirnya bisa merebut pedang Borikan dan memotong tali tambang yang membuat Borikan terjatuh. Mulan pun kemudian melompat untuk melepaskan tali yang mengikat kaisar. Tapi tiba-tiba Borikan melesatkan panah ke arah kaisar tapi bisa ditangkap kaisar. Ya iyalah, Jet Li gitu loh. Kaisar pun memberikan umpan lambung dan ditendang Mulan tepat sasaran mengenai Borikan dan Borikan pun mati. Mulan pun akhirnya bisa menyelamatkan kaisar dan dia diundang dalam pesta oleh kaisar. Mulan pun menghadap secara resmi di depan kaisar dan Mulan ditawari pekerjaan sebagai pengawal kerajaan. Tapi Mulan menolaknya karena dia ingin pulang ke keluarganya dan meminta maaf kepada mereka. Dan kaisar pun mengizinkannya. Mulan dihadang Hong Hui dan akhirnya mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Sesampai di desanya, para tetangga Mulan terkejut melihat Mulan memakai baju pejuang. Adiknya yang melihat kedatangan Mulan pun langsung berlari, menghampiri dan memeluk Mulan. Dia bercerita kalau dia sudah bertemu jodoh yang gak takut dengan laba-laba. Begitupun dengan ibunya. Ayahnya pun menghampiri mereka. Mulan meminta maaf kepada ayahnya karena telah pergi membawa kudanya serta kehilangan pedangnya. Tapi ayahnya mengatakan kalau Mulan lebih berharga dari semua itu dan memeluknya. Di saat yang bersamaan datanglah Komandan Tung beserta prajurit kerajaan. Dia membawakan hadiah khusus yang diberikan kaisar untuk Mulan sebagai rasa terima kasih karena sudah menjadi penyelamat dinasti. Dan saat kotak itu dibuka, ternyata berisi pedang yang khusus dibuat untuk Mulan. Pedang itu pun tertulis 4 pilar yang bertuliskan setia, berani, jujur, dan terakhir adalah pengabdian kepada keluarga. Dan kaisar pun masih memberi tawaran kepada Mulan untuk menjadi prajurit di istana, dan Mulan pun menerimanya. Film pun akhirnya tamat. Semoga kalian semua suka dan terhibur ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video alur film kami selanjutnya. Terima kasih.